Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Dini dan teman-teman manajemen K3 semua. Perkenankan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi penentuan harga transfer yang beranggotakan satu, Siti Lailatul Husna, 2, Hesti Agustin, 3, Ika Amalia, 4, Dimas Said, 5, Rian Haris, 6, Raka Mahardika, 7, Dewi Farandita Cahya, 8, Dila Fatma. Kemudian, apa sih harga transfer itu? Harga transfer adalah harga produk atau jasa yang ditransfer secara internal antar pusat pertanggungjawaban dalam sebuah perusahaan. Oke, masuk pembahasan yang selanjutnya. Yang pertama ada dampak harga transfer. Dampak dari harga transfer sendiri ada 3. Yang pertama ada laba divisi terkait. Terus yang kedua ada laba perusahaan sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir ada autonomi divisi. Masuk yang pertama yaitu dampak ke divisi terkait. Divisi terkait ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pembeli dan penjual. Nah, di pembeli sendiri itu nanti harga produk transfer ini itu merupakan bagian dari biaya produksi. Sementara untuk yang divisi penjual itu harga produk transfernya itu merupakan bagian dari pendapatan. Nah, bisa dilihat pada PPT, harga produk transferan itu mempengaruhi laba kedua divisi yang terlibat dalam transfer internal. Nah, di sini dilihat dalam tabel, divisi pembeli itu pada bagian dalam satu periode akuntansi terdapat biaya produk, kalau yang divisi penjual itu pendapatan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Terus yang kedua, pada bagian laba, kalau divisi selanjutnya ada dampak ke laba perusahaan dan autonomi divisi. Harga transfer mempengaruhi laba perusahaan sebagai satu kesatuan itu terdiri dari dampak pada laba perusahaan dan dampak pada autonomi divisi. Nah, pada dampak laba perusahaan sendiri itu misalnya biaya menciptakan produk lebih murah daripada di pasar internal. Nah, sedangkan tuh divisi tidak sepakat untuk melakukan transfer internal, maka laba perusahaan itu akan menjadi lebih buruk. Terus untuk yang dampak ke autonomi divisi itu seperti yang sudah dijelaskan pada divisi di atas, hal ini tuh dapat membuat motivasi manajemen teras untuk melakukan intervensi terhadap keputusan divisi. Nah, keputusan ini tuh kayak apakah sebaiknya barang antara dibeli dari pasar eksternal atau diproduksi secara internal. Nah, harga transfer memiliki peluang untuk mereduksi atau mengurangi autonomi divisi-divisi yang terlibat dalam pentransferan produk secara internal. Nah, sistem penentuan harga transfer seharusnya dirancang agar sistem tersebut mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan. Nah, cara atau langkahnya yang pertama bisa dengan menyediakan informasi yang relevan yang diperlukan untuk keputusan pemaksimalan laba perusahaan. Yang kedua, ada mendorong para manajer divisi untuk mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada membantu mengukur kinerja ekonomi divisi. Dan yang terakhir, ada menjaga otonom manajer divisi agar perusahaan memperoleh manfaat maksimum yang diharapkan dari pembentukan divisi-divisi tersebut. Baik, yang selanjutnya ada metode harga pasar, yakni mohon kembali ke slide 7. Ya. Slide 7. Oke.
pada metode harga transfer ini meliputi ada 3 metode. Yang pertama ada harga transfer pasar, yang kedua ada harga transfer negosiasian, dan yang terakhir ada harga transfer berbasis biaya. Kita memasuki yang pertama, yakni harga transfer berbasis pasar. Metode harga pasar adalah harga produk ataupun barang jasa yang terjadi di pasar, baik eksternal sebagai hasil akhir dari proses tawar-menawar dari seluruh pelaku pasar ataupun produsen dan kemudian metode harga pasar ini tepat digunakan untuk pasar persaingan sempurna, di mana harga pasar ini sama dengan harga pasar pada eksternal. Contoh study case-nya adalah diketahui terdapat 2 divisi, yakni divisi roda dan divisi sepeda. Divisi roda mempunyai roda sehingga pasar eksternalnya Rp100.000, biaya produksi variabel dan relevannya adalah Rp60.000. Nah, margin dari kontribusi roda ini adalah 100.000 dikurangi 60.000, sehingga margin kontribusinya Rp40.000. Divisi sepeda membutuhkan roda sebagai salah satu komponen produknya. Divisi sepeda membeli roda dari pasar eksternal dengan harga Rp100.000. Nah, pertanyaannya, jika kebijakan harga transfer perusahaan adalah harga pasar, berapakah harga transfer roda? Kemudian, jika terjadi transfer, berapakah dampaknya ke laba divisi roda, laba divisi sepeda, dan laba perusahaan? Dan jika tidak terjadi transfer, berapakah dampaknya ke laba masing-masing divisi dan laba perusahaan? Oke, langsung saja kita eksekusi pada slide berikutnya. Nah, untuk harga transfer roda, ini sama dengan harga roda di pasar eksternal, yakni senilai Rp100.000. Kemudian, jika terjadi transfer pada divisi roda, tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan, karena tetap dapat mempertahankan margin kontribusinya, yakni sebesar Rp40.000. Nah, kemudian jika terjadi transfer pada divisi sepeda, itu juga tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, karena tetap mempertahankan harga pokoknya, yakni Rp100.000. Kemudian jika terjadi transfer pada perusahaan, tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, karena out of pocket cost divisi sepeda sebesar Rp100.000 untuk membeli roda dari divisi roda tetap utuh menjadi bagian dari margin kontribusi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian jika tidak terjadi transfer pada divisi roda, itu juga tidak dirugikan dan tidak diuntungkan karena tetap mempertahankan marginnya sebesar Rp40.000. Dan jika tidak terjadi transfer pada divisi sepeda, itu juga tidak dirugikan dan tidak diuntungkan karena tetap mempertahankan harga pokoknya, yakni Rp100.000. Dan jika tidak terjadi transfer pada perusahaan, keluar out of pocket cost beli sepedanya Rp100.000. Penerima penjualan roda ke pasar eksternal juga Rp100.000 dan menerima margin kontribusi sebesar Rp40.000. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, metode harga transfer negosiasian. Yang pertama ada kedua alternatif pasar persaingan tidak sempurna. Hasil negosiasi perlu mempertimbangkan opportunity cost yang dihadapi oleh masing-masing divisi.
Jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, harga transfer negosiasi seharusnya disetujui hanya jika opportunity divisi cost penjual lebih kecil daripada pembeli. Di sini ada study case-nya. Yang kedua, diketahui terdapat dua divisi roda dan divisi sepeda. Divisi roda memproduksi roda, harga pasar eksternalnya sejumlah 100.000. Beban produksi variabel dan relevannya seharga 60.000. Beban pengangkutan ke gudang pembeli seharga 10.000. Jumlah bersih penjualan 100.000 dikurangi 10.000, yaitu 90.000. Margin kontribusi divisi roda atau divisi sepeda sama dengan 100.000 dikurangi 60.000, yaitu sejumlah 40.000. Margin kontribusi divisi roda sama dengan pasar eksternal, yaitu 100.000 dikurangi 10.000 dikurangi 60.000, yaitu 30.000. Divisi sepeda membutuhkan roda sebagai salah satu komponen produknya. Divisi sepeda membeli roda dari pasar eksternal dengan harga 100.000. Pertanyaannya, jika kebijakan harga transfer perusahaan adalah harga transfer negosiasian, berapakah harga transfer roda? Yang kedua, jika terjadi transfer, berapakah dampak ke laba divisi roda, laba divisi sepeda, dan laba perusahaan? Pertanyaan ketiga, jika tidak terjadi transfer, berapakah dampaknya ke laba masing-masing divisi dan laba perusahaan? Nah, di sini jawabannya yang pertama, manajer divisi sepeda mungkin mengajukan permintaan harga sebesar 90.000. Manajer divisi roda mungkin menolak permintaan harga 90.000 jika manajer divisi roda memiliki daya tawar yang lebih berakhir dengan harga transfer 96.000. Maka itulah yang dimaksud dengan harga transfer negosiasian. Jawaban yang kedua, dampak jika terjadi transfer divisi roda terpengaruh akan memperoleh incremental profit sebesar 6.000. Untuk divisi sepeda, dampak jika terjadi transfer, yaitu divisi sepeda terpengaruh akan memperoleh incremental profit sebesar 4.000. Dampak jika terjadi transfer pada perusahaan terpengaruh akan memperoleh incremental profit sebesar 10.000. Dampak jika tidak terjadi transfer atau masing-masing divisi menjual roda ke dan membeli dari pasar eksternal, divisi roda terpengaruh kehilangan kesempatan untuk memperoleh incremental profit sebesar 6.000. Untuk divisi sepedanya terpengaruh kehilangan kesempatan untuk memperoleh incremental profit sebesar 4.000. Pada perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh incremental profit senilai 10.000. Metode harga transfer negosiasian. Kelemahannya dan kebaikannya. Kelemahannya yang pertama, manajer divisi tertentu dapat mengambil informasi dari manajer divisi lain sehingga manajer tersebut dirugikan. Yang kedua, ukuran kinerja manajer mungkin terdistorsi oleh kemampuan negosiasi manajer tertentu. Yang ketiga, proses negosiasi membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan beban. Yang keempat, jika tidak terjadi kesepakatan, maka diperlukan intervensi oleh top manajemen, dan jika memerlukan proses arbitras, perlu menunjukkan arbitrator yang profesional. Kebaikannya ada 3. Yang pertama, evaluasi prestasi divisi secara akurat. 2, keselarasan antara divisi dan perusahaan. Dan ketiga, tetap terjaganya autonomi divisi. Metode biaya. Lanjut materi metode biaya yang akan disampaikan oleh Mas Raka Mardika. Selanjutnya, metode biaya. Metode biaya digunakan apabila pertama, tidak terdapat harga pasar kompetitif. Yang kedua, harga transfer negosiasi tidak dapat ditentukan. Untuk kepentingan pengukuran kinerja manajer, yang menjadi dasar harga transfer adalah biaya sarana
penjual bekerja tidak efisien. Yang pertama, biaya produksi variabel. Merupakan biaya produksi variabel, kelemahan dari biaya ini sebagai harga transfer internal adalah bahwa divisi penjualan akan melaporkan margin kontribusi total sebesar 0, karena itulah biaya ini merugikan bagi penjual. Yang kedua, biaya produksi penuh. Menurut full costing, terdiri dari biaya produksi variabel dan biaya produksi tetap. Harga transfer tersebut tidak layak untuk transfer barang atau jasa antar pusat laba, karena nantinya divisi penjualan akan melakukan yang mentransfer ke pusat pertanggungjawaban yang lainnya. Yang ketiga, biaya produksi dapat ditentukan, namun laba ditentukan sebesar persentase tertentu. Selanjutnya akan saya sampaikan ke modul. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena yang berlebihan itu perasaan teman kami ke orang yang lain. Cukup sekian akhir kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.